Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AR Solution. Dalam video kali ini saya tidak akan membahas review tentang novel lagi, tapi di sini saya akan membahas tentang materi pemrograman web dasar. Nah, di materi pemrograman web dasar ini adalah merupakan salah satu materi dalam pembelajaran informatika. Nah, dalam pemrograman web dasar kali ini saya lebih fokus di pemrograman HTML. Nah, sebelum kita masuk ke HTML-nya, alangkah baiknya kita harus tahu pemrograman web itu apa. Pemrograman web berasal dari dua kata, yaitu pemrograman dan web. Nah, pemrograman itu sendiri berarti apa? Pemrograman itu sendiri adalah instruksi atau perintah tertulis untuk sebuah program dalam komputer. Jadi dalam program komputer semua instruksi-instruksinya itu dinamakan pemrograman. Nah, web sendiri itu adalah halaman yang dapat diakses dengan bantuan jaringan internet. Nah, pastinya tidak familiar lagi ya untuk web itu sendiri karena kita pasti setiap hari membuka sebuah web. Jadi pemrograman web itu sendiri adalah sebuah instruksi atau perintah tertulis untuk sebuah program komputer untuk membuat sebuah halaman yang dapat diakses dengan bantuan jaringan internet. Nah, contoh pemrograman web itu sendiri ada banyak sekali. Yang pertama adalah HTML. Kemudian yang kedua ada CSS. Yang ketiga ada PHP. Dan yang keempat ada JavaScript. Nah, tentunya bukan cuma empat pemrograman ini saja, bahasa pemrograman ini saja yang digunakan untuk pemrograman web. Ada juga Python, Perl, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kali ini saya akan membahas lebih detail untuk HTML terlebih dahulu. Nah, untuk bahasa pemrograman yang lain kita akan bahas di lain video. HTML itu sendiri apa? HTML adalah bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Nah, kepanjangan dari HTML itu sendiri adalah Hypertext Markup Language atau bahasa markup. Ya. Nah, HTML ini sendiri adalah bahasa yang paling sederhana digunakan untuk membuat website. Jadi untuk programmer-programmer pemula untuk membuat website, saya menyarankan untuk mempelajari HTML terlebih dahulu sebelum ke bahasa pemrograman yang lain. Nah, dalam HTML itu sendiri terdapat beberapa bagian penting ketika kita membuat sebuah website. Ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita menuliskan perintah untuk membuat tampilan sebuah website dengan bahasa pemrograman HTML, pastinya kita harus mengawalinya dengan kurung buka HTML, kurung tutup, kemudian diakhiri dengan kurung buka /HTML. Jadi pasti diawali dengan HTML, kemudian ditutup dengan /HTML. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi untuk bahasa pemrograman jenis HTML. Kemudian di dalam script HTML itu ada lagi yang namanya head atau bagian kepala dari sebuah website. Nah, kemudian selain bagian kepala pasti harus ada body atau bagian tubuh dari website. Nah, body ini nanti yang akan ditampilkan di dalam tampilan sebuah website. Nah, di dalam head itu sendiri ada yang namanya title. Nah, title ini digunakan untuk menamai tab yang akan kita buat nanti. Jadi ketika kita buka dalam browser, kemudian tabnya nanti akan muncul tulisan. Nah, tulisannya itu diatur di dalam title. Nah, sebuah contoh script sederhana untuk pemrograman HTML akan saya tunjukkan. Nah, untuk membuat
membuat website dengan bahasa pemrograman HTML, ada beberapa software yang bisa saya rekomendasikan. Ya, di antaranya ada Notepad, ada Dreamweaver, kemudian masih banyak software yang lain. Tapi untuk pemula, nah untuk dibuat belajar untuk materi dasar, di sini saya akan menggunakan Notepad. Nah, sekarang kita buka aplikasi Notepad, kemudian kita ketikkan skrip seperti yang ada di depan, ya. Nah, di sini diawali dengan HTML, kemudian ditutup dengan HTML. Nah, ini HTML ditutup dengan HTML. Nah, di dalam HTML di sini ada head, ya. Nah, di sini ada head. Nah, di dalam HTML juga ada body. Nah, di dalam head di sini ada titelnya Web Arifin. Jadi nanti ketika tab dibuka, nah nanti tab atas akan bertuliskan Web Arifin. Kemudian di dalam body di sini saya mengetikkan selamat datang di Web Arifin. Jadi ketika dibuka nanti tampilan pertama adalah selamat datang di Web Arifin, ya. Nah, setelah kita ketikkan skrip ini di dalam Notepad, kemudian jangan lupa save, ya. Untuk mengesaveannya kita menggunakan ekstensi .html. Jadi ketika mengesave jangan hanya mengetikkan nama saja, tapi harus dikasih ekstensi .html, ya. Kemudian setelah di save dengan ekstensi HTML, kemudian kita buka file yang baru saja kita buat dengan menggunakan browser kita. Nah, browsernya di sini bisa bebas, bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla, ataupun bisa menggunakan Internet Explorer dan browser-browser yang lain juga bisa, ya. Nah, kemudian setelah dibuka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi title tab yang atas ini akan bertuliskan Web Arifin karena di dalam headnya tadi titelnya kita menggunakan Web Arifin. Kemudian di bodinya atau di bagian tubuhnya, di tampilan utamanya, nah tertuliskan selamat datang di Web Arifin sesuai dengan yang ada di dalam body, ya. Nah, sekarang saya akan mencoba mempraktekkan untuk membuat skrip ini, ya. Nah, kita buka aplikasi Notepad-nya. Notepad. Nah, kemudian kita ketik sesuai dengan contoh yang ada. Jadi kita awali dengan kurung buka HTML, kurung tutup. Kemudian paling bawah kita akhiri dengan kurung buka /HTML. Jadi harus ada pembuka dan harus ada penutupnya. Kemudian di dalam HTML kita tambahkan headnya atau bagian kepala. Nah, jangan lupa juga di head harus kita tutup juga headnya /head. Nah, di dalam head baru kita tambahkan title. Nah, titelnya kita sesuaikan dengan contoh saja, Web Arifin. Kemudian jangan lupa ditutup titelnya dengan /title juga. Nah, baru kita ketikkan bodinya atau bagian intinya. Nah, bodinya selamat datang di Web Arifin. Kemudian jangan lupa ditutup juga /body. Nah, seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Kalau kita mau rapi, kita rapikan. Jadi biar tidak terlalu banyak spasi. Tapi supaya mudah, setiap bagian kita kasih spasi biar kita bisa membedakan. Nah, jadi ini titelnya di dalam head, kemudian
ini bodinya atau yang akan ditampilkan di layar utama webnya. Ya. Nah, setelah kita selesai mengetikkan skripnya, kemudian kita simpan. Kita save. Nah, di sini saya masukkan di dokumen, kemudian di latihan TIK. Nah, kemudian saya kasih nama latihan web 1. Jangan lupa ekstensinya .html. Nah, setelah dikasih nama dengan ekstensi .html, kemudian kita simpan. Save. Nah, setelah tersimpan, baru kita buka file yang kita save tadi di dokumen. Kemudian tadi saya taruh di latihan TIK, kemudian file latihan web 1. Nah, kalau kita mengesave tadi menggunakan ekstensi .html, otomatis nanti akan membuka defaultnya akan menggunakan browser, ya, karena di sini browser default saya menggunakan Chrome, di sini akan ada logo Chrome-nya. Nah, tinggal kita klik 2 kali saja. Nah, seperti ini. Jadi titelnya, headnya di sini berisi Web Arifin sesuai dengan yang kita tulis tadi. Kemudian tampilan webnya adalah atau menu utamanya dalam body selamat datang di Web Arifin. Ya, mudah kan untuk membuat sebuah tampilan web. Nah, ini dasar untuk membuat tampilan website. Ya, itu untuk contoh pembuatan skrip sederhananya. Nah, di dalam pemrograman HTML itu juga ada perintah-perintah dasar yang lain selain tadi HTML, head, body, title. Nah, juga ada perintah-perintah yang lain. Nah, yang pertama di sini ada simbol P, kurung buka P, kemudian diakhiri dengan kurung buka /P. Nah, ini tag P ini mendefinisikan sebuah paragraf. Jadi kalau kita membuat paragraf, ada beberapa paragraf, jadi setiap paragraf harus kita awali dengan P, kemudian kita akhiri dengan P juga. Ya. Kemudian kurung buka B, kemudian diakhiri dengan kurung buka /B. Nah, tag B ini adalah perintah dasar HTML yang digunakan untuk menampilkan huruf tebal. Jadi kalau kita pengen membuat tulisannya jadi tebal, kita harus awali dengan kurung buka kurung tutup B, kemudian diakhiri dengan kurung buka kurung tutup /B. Ya. Nah, di tengah-tengahnya baru kita ketik kalimat yang pengen kita buat jadi tebal. Ya. Kemudian kurung buka I, kurung buka kurung tutup /I. Nah, tab I ini sendiri adalah perintah dasar HTML yang digunakan untuk menampilkan huruf miring. Jadi hampir sama seperti di Microsoft Word. Ketika kita pengen membuat tebal berarti kita B, kemudian kita pengen huruf miring berarti kita kasih I. Ya. Kemudian ada kurung buka kurung tutup center, kemudian diakhiri dengan kurung buka kurung tutup /center. Nah, namanya center berarti tag center ini membuat tulisan menjadi rata tengah. Nah, itu perintah-perintah dasar dalam HTML. Tentunya masih banyak lagi perintah yang lainnya. Nah, teman-teman bisa searching di Google untuk perintah-perintahnya dan bisa langsung mempraktekkannya menggunakan Notepad ataupun aplikasi pemrograman web yang lain. Ya. Nah, untuk tugas kali ini, nah langsung saja untuk tugasnya, silakan membuat tampilan web seperti yang ada pada gambar. Jadi harus ada titelnya atas. Kemudian di dalam
di dalam tampilan utama atau di dalam bodinya, nah harus ada judul. Nah, judulnya di sini rata tengah, kemudian dibuat huruf tebal. Kemudian ada dua paragraf seperti yang di depan. Kemudian ditutup dengan siapa yang membuat web ini, ya. Nah, di nama yang terakhir atau tulisan yang terakhir dibuat dengan tulisan miring. Oke, silakan bisa dipraktekkan, bisa langsung dipraktekkan menggunakan komputernya masing-masing, dan bisa menggunakan perintah-perintah yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, setelah tugas sudah diselesaikan, kemudian di print screen, silahkan kirim gambar di kolom komentar, ya. Nah, itu materi tentang pemrograman web dasar untuk HTML. Nah, untuk sekiranya masih ada yang belum jelas, silahkan bisa langsung bertanya di kolom komentar ataupun bisa menambahkan kritik dan saran untuk video kali ini sehingga nanti bisa menjadi lebih bagus lagi. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.